ada istilah namanya efek domino atau domino efek. Kenapa kok kartu domino saya juga kurang tahu, karena waktu saya kecil saya lebih sering memainkan domino efek itu pakai kartu remi. Jadi disusun kartu remi itu diberdirikan gini. Agak ditekuk kartunya sedikit supaya dia bisa berdiri. Diletakkan gini, terus di kartu yang lain disusun seperti ini memanjang. Nah, begitu kartu yang pertama tadi disenggol, dia jatuh. Dia menyentuh kartu depannya ikut jatuh, menyentuh kartu depannya lagi, dan demikian seterusnya. Jadi kayak jalan gitu. Kalau di YouTube, di internet itu orang banyak menyusun itu dari Lego atau bentuk kartu yang lain. Bisa dari permainan yang satunya lagi, Uno. Nah, batangan plastik seperti itu disusun sampai menjadi gambar, dan itu bagus sekali. Bahwa satu kartu disentuh dan dia jatuh, dia akan mempengaruhi kartu-kartu yang ada di depannya. Demikian seterusnya, tidak selesai-selesai, tergantung seberapa banyak kita menyusunnya. Yang kedua yang saya baca akhir-akhir ini adalah teori kekacauan. Ada istilah namanya efek kupu-kupu, butterfly effect. Jadi kepaan sayap kupu-kupu di sini, nah, di dalam teori itu mengatakan bisa menyebabkan badai besar di bagian bumi yang lain. Tidak tahu bagaimana perhitungannya, tapi teori tersebut mengatakan seperti itu. Nah, kepaan sayap kupu-kupu seberapa keras sih? Kan lemah sekali. Mungkin sayap kupu-kupu gaya tepas-tepas saya nggak bisa ya. Tapi ternyata kepaan yang lemah itu menurut teori ini bisa menyebabkan badai di bagian bumi yang lain. Oke, sampai sini nangkep simpulannya enggak kira-kira? Pasti di bayangan Bapak Ibu sudah ada sedikit gambaran tentang apa yang akan kita renungkan hari ini. Galatia pasal yang ke-6 kita akan baca. Kita akan perhatikan ayat yang ke-7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita baca satu perikop itu, bagian perikopnya adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Istilah yang lebih populer yang kita semua mungkin jauh lebih mengenal adalah tabur tuai. Ada orang juga yang menyebut tuai tabur. Memang kelihatan janggal karena kita lebih sering mendengar tabur tuai. Menabur dulu baru menuai. Ada seorang guru saya yang menggunakan kata itu secara terbalik, tuai tabur, karena dia punya pemahaman sendiri. Dia memahami seperti ini, kita itu sebenarnya sudah menuai, menikmati hasil dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena kita sudah menuai hasilnya, kita wajib untuk menabur. Waktu kita menuai kasih Kristus yang menyelamatkan kita harus menabur kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya tidak salah juga. Bahkan menurut saya itu sudut pandang yang asik gitu loh. Di luar kebiasaan orang. Mungkin kalau istilah tuai tabur ini fokusnya adalah dari sudut pandang Kristus. Kalau tabur tuai dari sudut pandang kita sekarang. Ya, kita akan perhatikan kembali ayat yang ke-7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita harus mau menyadari, suka tidak suka, bahwa setiap pilihan kita itu pasti akan ada konsekuensinya. Ada sebab, ada akibatnya. Waktu kita memilih A, pasti akan ada A1 atau B atau C dan seterusnya. Kita tidak bisa menghindari konsekuensi itu. Kita tidak bisa menghindari akibat dari pilihan yang kita pilih.
Dan hidup kita ini, kita ada pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini, itu adalah hasil dari setiap pilihan yang kita ambil. Coba kalau kita bisa memutar waktu, mungkin mundur 10-20 tahun yang lalu, ada satu momen penting, kita mengambil pilihan yang berbeda, mungkin hasilnya adalah sangat berbeda dari apa yang ada pada diri kita saat ini. Jadi sampai sedetail itu. Pilihan kita itu mempengaruhi masa depan kita. Saya ulangi, detik ini kita ada, siapa kita detik ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang sudah kita ambil bertahun-tahun yang lalu. Saat manusia tidak memilih pilihan yang tepat, dia pasti akan menyesalinya di masa depannya. Jadi itu kenapa kita harus memastikan pilihan hidup yang kita ambil itu setepat mungkin. Tidak mungkin akan ada pilihan yang sempurna. Tapi yang paling mungkin adalah memilih yang terbaik dari apa yang kita bisa. Konsekuensi dari sebuah pilihan itu tidak terhindarkan. Pasti kita akan menghadapi. Itulah hukum sebab akibat tabur tuai. Kalau di saudara kita Buddhisme atau Hinduisme, kita kenal istilah namanya karma. Karma itu sedikit berbeda dari hukum tabur tuai yang kita kenal. Kita tidak akan masuk ke situ karena bisa menghabiskan waktu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangannya atas kita. Tujuannya adalah hari depan yang penuh harapan. Ayat yang indah yang sering kali kita mungkin dengungkan dalam pikiran hati kita. Tapi apakah kita semua mau untuk mengetahui konteks munculnya ayat itu? Bagaimana ayat yang indah itu muncul? Kapan ayat yang indah itu muncul? Ceritanya, karena pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan, bangsa Israel yang salah satu penyebabnya adalah tidak menghormati tahun Sabat. Itu melanggar ketentuan hukum Taurat. Kemudian dihukum Tuhan. Bentuk hukumannya adalah pembuangan ke Babel. Saat pembuangan ke Babel, di hari-hari mereka awal berada di Babel, banyak nabi-nabi yang kemudian mengatakan, tenang saja, sebentar lagi kita akan pulang. Tenang saja, Tuhan pasti akan menolong kita. Tenang saja, pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Kita itu bangsa yang dikasihinya. Kita punya perjanjian Abraham. Tuhan pasti ingat perjanjian itu. Kurang lebih mungkin pikirannya seperti itu. Tapi ternyata Tuhan tidak punya rencana yang seperti itu. Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Ngomong sama orang Israel. Bilang, jangan percaya perkataan nabi-nabi mereka itu. Karena mereka akan lama. Coba ayat 10 minta tolong dibacakan. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Setelah 70 tahun bagi Babel. Jadi pada awal pembuangan mereka itu sudah dikasih tahu 70 tahun mereka bakal ada di situ. Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya lagi, Tuhan itu ngomong, bikin rumah, bikin ladang, cari pasangan hidup, punya anak, supaya keturunanmu itu bertahan. Ini orang yang dihukum, di awal hukumannya mereka sudah dikasih tahu, kamu bakal dihukum 70 tahun, itu kalau bahasa saya. Ojo percaya omongan orang yang seolah-olah mengatakan hukumanmu ini bakal ringan. Enggak, kasusnya ini kasus berat. Pelanggaran hukum Tuhan yang dilakukan oleh sebuah bangsa yang punya perjanjian langsung dengan Tuhan. Masa hukumannya cuma akan disetrap berdiri di depan kelas kan nggak mungkin ya.
Ancamannya ini tidak naik kelas. Mungkin kalau sisi diparalelkan dengan pelajar ya kurang lebih gitu. Tapi di awal penghukuman itu Tuhan mengatakan, rancanganku, hukuman 70 tahun ini adalah rancangan damai sejahtera. Karena ada tujuan yang lebih besar, yang lebih indah nanti setelah hukuman ini diberlakukan. Mau tidak mau kesalahan itu harus dihukum. Itu konsekuensi dari sebuah pelanggaran hukum. Dosa itu pelanggaran hukum. Dan dosa itu harus dihukum. Betul ya? Tapi kalau kita dihukum karena dosa, hukuman dosa adalah kematian kekal. Jelas kita sudah tidak mungkin bisa menanggungnya. Kalau Tuhan Yesus tidak turun tangan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari konsekuensi hukuman dosa, kita tidak selamat. Jelas kita berakhir di neraka. Karena kesalahan manusia itu sudah, Tuhan pasti sudah mengelus dada berkali-kali. Baca kitab Hakim-Hakim. Berapa kali bangsa Israel itu bikin salah, diampuni, bikin salah lagi, diampuni lagi, bikin salah, dan demikian seterusnya. Sampai bahkan kepada zamannya Ezra Nehemia. Waktu gelombang ketiga pemulangan bangsa Israel dari Babel. Ada 3 gelombang pemulangan. Yang pertama, Zerubabel. Kedua, Ezra. Ketiga, Nehemia. Ada penekanannya masing-masing pada waktu pemulangan itu. Zamannya Zerubabel adalah waktu bait Allah itu dibangun kembali. Jadi pada waktu bangsa Israel dibawa ke Babel, bait Allah itu dihancurkan. Bait Allah Salomo itu rata dengan tanah. Dibangun kembali pada zamannya Zerubabel. Sampai kepada zamannya Tuhan Yesus itu bait Allah yang kedua. Dan kemudian tahun 70 Masehi dihancurkan lagi. Kalau kita enggak melihat narasi besarnya, maksudnya cerita utuhnya, kita itu akan susah membayangkan. Karena mungkin bagi bangsa Israel, bait suci itu tempat yang sangat penting. Bayangkan waktu bait suci itu dihancurkan. Sesakit itulah hati mereka. Bayangkan mereka diambil dari tempat kelahirannya, dibawa ke negeri yang asing sama sekali. Sebesar itulah ketakutan, kekhawatiran yang mereka alami. Tapi itu adalah konsekuensi dari pelanggaran mereka. Saya kembali garis bawahi bahwa setiap pilihan kita pasti akan membawa konsekuensinya sendiri-sendiri. Kita harus menyadari itu. Sekarang kita meyakini, kita tahu bahwa sekalipun kita melakukan kesalahan dan kita harus menanggung konsekuensi itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kalau memang konsekuensi itu berawal dari kesalahan dan dosa kita, bertobat, kita minta ampun, kita menyerahkan prosesnya kepada Tuhan, baru Yeremia 29 ayat 11 itu berlaku buat hidup kita. Jadi enggak sembarangan menurut saya ayat itu bisa diberlakukan. Kalau kemudian kita bersalah, kita minta ampun kepada Tuhan, kita tetap menjalani pendisiplinan itu, di ujung dari pendisiplinan itu baru akan ada ayat yang ke-11 tadi. Rancangan damai sejahtera. Di ujungnya damai sejahtera. Itu prasyaratnya menurut saya. Jadi nggak bisa sembarangan itu diperlakukan. Waktu kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang berasal dari kejahatan kita sendiri, tanpa kita bertobat, kemudian kita mengklaim ayat itu, pasti ini Tuhan mau bikin sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Tunggu dulu, sudah bertobat atau belum? Sudah menghadap Tuhan dan minta ampun atau belum? Konsekuensi, sekali lagi konsekuensi dari pertobatan adalah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Betul ya? Jadi kita tidak boleh melewatkan prasyarat-prasyaratnya. Ada konteks yang harus kita perhatikan. Tidak bisa seenaknya kita, bahasa populernya itu kita klaim janji Tuhan. Imutmen gitu loh. Mau enaknya tapi tidak mau. Nggak enak. Nggak bisa dong. Kembali ke Galatia pasal yang ke-6 tadi. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. So, baca ayat-ayat sebelumnya. Paulus menunjukkan perbuatan daging telah nyata. Pasal 5, betul ya? Tapi setelah itu, tapi buah roh adalah manusia lama. Dalam konsep Paulus adalah orang yang hidup dalam daging, dalam dosa, dalam pelanggaran-pelanggarannya. Itulah perbuatan daging.
Paulus meminta jemaatnya untuk menjadi manusia yang baru, yang punya buah roh. Artinya punya kebiasaan yang baru. Silakan didaftar itu buah roh. Jadi berpindah dari kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru. Tabiat yang lama kepada tabiat yang baru. Aturan mainnya seperti itu. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita kembali punya kebiasaan yang lama, mengharapkan hasil yang baru, itu tidak masuk akal sama sekali. Kita mengharapkan sebuah hasil yang luar biasa, tapi dengan cara-cara yang lama, yang tidak relevan. Ya tidak mungkin. Seperti hukum tabur tuai dalam pengertian yang lebih umum. Nggak mungkin orang menabur benih padi terus kemudian memanen duren gitu. Nggak mungkin. Ya memang setidak mungkin itu. Namanya benih padi ditebar ya pasti akan muncul padi. Gandum ditebar ya yang muncul ya gandum. Lucu sekali kalau kita menabur benih padi kita mengharapkan duren. Atau es duren. Atau pancake duren. Duren ya enak ya. Memang semustahil itu. Jadi ajaan saya, atau mungkin saya mengajak kita mendengungkan setiap hari bahwa setiap pilihan itu yang kita ambil, baik atau buruk, pasti ada konsekuensinya. Sebisa mungkin kita menghindari yang kurang berarti, supaya hasil yang kita terima dari setiap pilihan kita itu adalah yang lebih baik, dan yang terbaik dari pilihan-pilihan kita. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, sebab barang siapa masih melakukan kebiasaan-kebiasaan dagingnya, kalau saya parafrasekan dari maksudnya Paulus, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Kalau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lamanya, kebiasaan-kebiasaan yang dalam pandangan Allah itu berdosa, ya pasti ujungnya akan kebinasaan, maut tadi itu. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Dari roh itu dilanjutkan dengan ayat yang ke-9, yang sifatnya itu lebih praktis, lebih mudah dibayangkan dari tulisan Paulus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nuansanya lebih umum, tapi kalau kita lihat konteks di ayat sebelumnya, Paulus itu juga mengatakan seperti ini, jangan berbuat dosa lagi. Itu firman Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina, dihadapkan kepada persidangan masyarakat. Kemudian Tuhan Yesus dicobai. Perkataan Tuhan Yesus adalah kepada orang banyak itu, siapa saja yang merasa tidak berdosa silakan lempar batu. Kita tahu ceritanya, ujungnya tidak ada satu orang pun yang melempar batu, dan kemudian Tuhan Yesus berurusan secara pribadi dengan sang wanita itu dengan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Sebelumnya memang jangan-jangan perempuan itu benar berdosa. Dan perkataan itu bisa atau mungkin sangat mungkin ditujukan kepada kita semua. Kalau ada dari antara bapak ibu yang tidak berdosa, silakan lempari saya dengan pancake durian, kosok batu. Dan saya yakin tidak akan ada yang melempar kepada saya. Kecuali ya. Tahu, mungkin masih ada orang yang merasa aku suci, nggak ngerti saya. Tapi saya yakin kita semua menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Dalam pandangan Tuhan tidak ada satu manusia pun yang kudus. Oleh karena itulah Tuhan yang bertindak untuk menguduskan manusia itu. Itu pun berproses, tidak langsung ujuk-ujuk terima Yesus langsung suci, gitu. Tidak. Tabiatnya harus dikikis, manusia dagingnya ini harus dikikis, perbuatan dagingnya harus dikikis demi menghasilkan buah roh. Amin. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ayat yang ke-10, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pada waktu itu, jemaat Kristen itu ditekan, jemaat Kristen itu dipersekusi. Jadi kalimat yang terakhir itu harus kita pahami dalam kerangka berpikir seperti itu. Tanpa ada tekanan, tanpa ada persekusi yang mengancam jiwa kita, lebih baik nggak usah milih-milih lah untuk berbuat baik. Mengutamakan siapa, nggak usah pilih-pilih.
Anggap saja semua manusia yang kita temui itulah yang terutama untuk melakukan atau memberikan perbuatan yang baik. Umpamanya terus kita kelaparan semuanya, namanya orang Kristen diceng umpamanya nggak bisa dapat beras. Lihat KTP dulu baru beli beras. Ternyata ada seorang Kristen yang dapat beras. Nah, baru ayat itu berlaku. Tapi selama kondisi yang ekstrim seperti itu tidak ada, ya berlakukan saja kepada semua orang. Selama masih ada kesempatan, selama, saya mau pakai bahasa saya sendiri, selama kita masih hidup di dunia ini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Namanya semua itu tanpa kecuali. Jangan sampai kita kemudian membuat daftar, iki gak usah. Itu mengingkari firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berkorban itu, dia tidak berpikir kepada siapa pengorbanannya akan diberikan. Dia cuma berpikir semua manusia layak untuk diselamatkan. Penentunya ya si manusia ini sendiri. Dia mau tidak menerima atau mengakui pengorbanan itu adalah wujud kasih Tuhan yang diberikan kepadanya. Kalau mau ya diselamatkan, kalau tidak mau ya silahkan ambil jalannya sendiri, kan gitu. Setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Saat orang mau percaya kepada Yesus ada konsekuensinya. Orang tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada konsekuensinya. Itu pilihan dia sendiri. Saya dari pernyataan ini, dari konsep berpikir ini saya meyakini sekarang itu Tuhan tidak menciptakan neraka untuk menghukum manusia. Tapi yang menciptakan neraka adalah orang-orang itu sendiri. Dia memilih untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dia memilih untuk tinggal terpisah dari Tuhan. Karena apa? Dia tidak memilih untuk bersama dengan Tuhan. Artinya dia tidak bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Terus tempat mana lagi di mana Tuhan tidak ada? Gak usah jauh-jauh mau merasakan neraka. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita akan merasakan sedikit hawa-hawa neraka. Kecewaan, kesedihan, putus asa. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar memahami, menyadari apa yang kita tabur. Karena konsekuensi pasti akan ada dari taburan itu. Taburan itu adalah pilihan hidup kita yang membentuk kita ada seperti saat ini. Mari kita perkaya diri kita dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan, referensi dari yang lain, sehingga kita bisa menentukan, mengambil pilihan yang setepat mungkin, sebaik mungkin. Kita tidak sembarangan lagi bersikap. Kita sadar betul kalau saya memilih A, maka konsekuensinya akan sekian, demikian. Kalau saya memilih B, konsekuensinya akan sekian, demikian. Di tengah kita memilih itulah, maka Tuhan bekerja, menolong kita, membimbing kita. Dalam Injil Yohanes dikatakan Roh Kudus itu akan memimpin kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan saat kita mau mengambil pilihan-pilihan tersebut. Kita tidak bisa lagi menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan aku harus tertimpa hal seperti ini? Jangan. Dan itu memang gak relevan. Karena jangan-jangan kejadian itu menimpa karena pilihan kita sendiri. Saya sudah sepakat dengan istri saya. Kami tidak akan memilih sesuatu atau memaksakan pilihan tertentu kepada anak kami saat mereka punya kemampuan memilih. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti kami yang disalahkan kalau menurut mereka kemudian itu buruk. Jadi saya bebaskan suatu hari nanti anak saya untuk membuat pilihan. Yang saya bisa ajarkan adalah cara membuat pilihan yang setepat mungkin. Dalam konseling pernikahan yang kami layani, kami sudah mengatakan itu di awal saya dan istri kepada orang yang akan menikahi. Kalau kamu tanya kepada saya, aku harus melakukan apa? Saya tidak akan jawab. Tapi akan saya kasih referensi sebanyak mungkin supaya pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya olehmu. Jadi keputusan itu adalah murni keputusanmu, bukan keputusanku. Karena saya tidak mau disalahkan atas kesalahan dari pengambilan keputusanmu. Keputusanmu adalah tanggung jawabmu. Saya kasih batas yang jelas di situ. Mari kita ingat bahwa setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai.
Dan baiklah kita memilih untuk menabur yang baik supaya kita bisa menuai yang